Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wah, datang di Politik Hukum di malam minggu bersama tamu the one and only Asfi Nawati. Beliau adalah Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Wah, memimpin sebuah lembaga besar. Pertanyaannya to the point. Bangga enggak, Mbak? Jadi ketua sebuah lembaga besar penting, perempuan pertama di Indonesia. biasa sih beban itu ya, bukan sesuatu yang perlu dibanggakan itu. Kayak jawaban anak Jokowi, biasa aja. Tapi secara personal oke ya, aku tahu dirimu juga sudah aktif di kegiatan dunia aktivis dari lama. Mungkin nilai-nilai kebanggaan personal itu tidak terlalu penting. Tapi kalau secara filosofinya, sebagai seorang perempuan lalu menjadi ketua sebuah lembaga yang sangat penting ya, apakah dirimu merasa nilai itu dapat mempengaruhi orang lain bahwa seseorang ternyata bisa kok perempuan bisa memimpin sebuah lembaga besar? Bagaimana kalau di bagian itu bahwa perempuan juga bisa? Iya, saya disadarkan oleh beberapa perempuan lain yang kemudian pas bertemu bilang saya kepingin seperti Kak Asvin gitu. Dan saya akhirnya menyadari, oh ternyata itu sebetulnya mau menunjukkan selama ini mereka beranggapan tidak mungkin. Dan ketika ada contoh, tapi sebetulnya mereka kepingin, tapi merasa itu tidak mungkin. Dan ketika contohnya ada, mereka kemudian, oh berarti saya memang bisa kok gitu. Saya baru sadar dan ketika menyadari itu sedih juga ya. Jadi memang sebegitu senjangnya sebetulnya ya, khususnya di dunia hukum antara peran laki-laki atau pengakuan terhadap laki-laki dan terhadap perempuan. Jadi selain memimpin lembaga yang punya lembaga YLBHI itu kan ngurusin masalah orang lain nih. Lembaga yang besar mengurusin masalah besar di tanah air. Dirimu juga harus ngurusin nilai-nilai filosofis itu ya, agar secara semangat perempuan mau maju ke depan dan mau maju menjadi pemimpin sebuah lembaga besar ya. Atau ya biasa aja. Gimana Mbak? Itu sebetulnya itu bukan jadi beban kalau yang itu ya. Itu justru penguat ketika kita menyadari, oh ternyata kita di sini bukan cuma persoalan, bukan cuma ini ada banyak lapisan-lapisan. Ups. Maaf, jadi ada ternyata lain sama yang udah biasa jadi YouTuber. Jadi ternyata ada banyak lapisan-lapisan hal yang saya dapatkan dan itu sih menjadi penguat sebetulnya. Jadi ada banyak makna dari orang lain justru, dan itu menginspirasi saya. Tapi ada masalah nih, Mbak. Dirimu ini dikenal nggak bisa marah. Dan aku sendiri memang sih nggak lama ya, cuman cukup lumayan lah bertahun-tahun kenal dirimu ya. Tapi aku belum pernah lihat dirimu itu marah gitu ya. Bagaimana mungkin memimpin lembaga sebesar YLBHI dengan 16 cabang di seluruh Indonesia, 16 ya? Ya, 16. Tapi tidak pernah marah. Apakah itu mungkin? Itu buat standar saya pribadi, belum pernah saya sesering ini marah daripada ketika di YLBHI. Jadi pernah marah? Jadi standar saya sebetulnya lebih ingin lebih tidak marah lagi gitu ya, karena buat saya untuk marah itu gampang, tidak perlu seni untuk marah-marah ya, tapi untuk menahan diri, menggerakkan sesuatu tanpa marah-marah itu suatu seni, itu yang sulit. Tapi ada yang bilang kok dirimu nggak pernah marah katanya, nggak bisa marah malah.
Kalau kalau Asfinawati marah itu katanya nggak akan pernah bisa maksimal, artinya nggak, tidak akan sampai puncak begitu. Itu benar nggak? Pada dasarnya saya sebetulnya mengajarkan saya marah itu mungkin LBH memang ya. Dulunya saya lebih nggak marah lagi, semakin lama di LBH kadar suka marah saya meningkat. Ketika di LBH ini maksimal kayaknya. Memang dan belum sampai puncak ya. Jadi artinya orang-orang di LBH itu kan kemudian harus berhadapan sama kehidupan sehari-hari yang nggak beres, hukum yang nggak ditegakkan, undang-undang yang nggak berjalan. Jadi kita harus marah-marah terus gitu ya. Ada satu hal yang orang merasa Mbak Asvin itu memang tidak akan banyak marah, tapi mungkin sejarah dirimu bergelut di lembaga ini membuat orang sungkan ya, karena termasuk senior lah. Tapi sesenior-seniornya Asfinawati tetap ada juga tuh yang anggap dia anak kecil begitu ya. Jadi saya nonton di acara Mata Najwa ya, dari dipanggil Adek Asvin, lalu sampai kemudian Bu Asvin gitu ya. Saking orang tidak menyangka dirimu itu adalah seorang direktur lembaga besar, ya dianggap masih anak-anak gitu, masih ya ini baru tamat lah ini. Itu apa ya? Jadi kekesalan atau malah jadi hal yang ya sudah orang silakan aja nganggap saya baru tamat, tetapi begitu tahu kapasitas saya dia baru terkejut. Ataukah itu bagimu adalah kekuatan penting Asfinawati? Orang anggap remeh dulu, ini anak baru tamat. Tiba-tiba ternyata ketika dia menjelaskan, oh ini luar biasa juga, lihat Wikipedia dulu lah. Oh sudah lumayan menua gitu. Apakah itu jadi kekuatan bagi dirimu? Jadi memang awalnya pasti kesal ya, karena saya mengalami apa yang dikatakan Ferry tadi, nyaris seumur hidup. Sejak di LBH Jakarta gitu ya, dan saya melihat misalnya junior saya dengan mudah mendapatkan banyak kemudahan karena laki-laki, badannya besar, pakai jenggot, jadi kelihatannya lebih tua. Dan masyarakat Indonesia kan feodal ya, menganggap orang yang tua itu pasti lebih baik gitu, dan lebih akan dihormati. Jenggot yang dianggap lebih tua mayong dong berarti. Tapi kemudian lama-lama saya merasakan ada keasikan tersendiri. Jadi saya belajar tentang masyarakat. Jadi kita bisa melihat bagaimana sih masyarakat menilai orang. Oh, orang tuh ternyata dibeda-bedakan karena penampilannya ya, karena kelihatan tua atau muda ya gitu. Dan lama-lama saya juga belajar menggunakan itu sebagai kekuatan tersendiri begitu, karena orang tidak bisa menebak sebetulnya apa yang sedang kita pikirkan. Kalau Kak Ferry datang pakai jenggot gitu, jas begini kan orang langsung pasang kuda-kuda gitu ya. Dia pasti ngomongnya serius nih, udah. Ternyata ya, tidak. Gitu. Jadi menarik ya kisah dirimu dianggap junior, karena kadang-kadang kami yang di bawahmu ya bicara Mbak Asvin berapa lebih tua daripada Arteria atau enggak? Dia ini loh kayaknya temanan sama Arteria waktu kuliah gitu-gitulah. Jadi menganggap bahwa dirimu tuh masih terlalu muda, jadi masih ada yang bilang panggil Asvin aja. Dia ternyata ketika dicek background ternyata lumayan senior, kita masih SMA, dia sudah kuliah. Tapi saya senang sekali sebetulnya kalau orang bersikap egaliter ya. Menurut saya ya karena saya seumur hidup jadi korban feodalisme gitu ya. Jadi karena itu saya senang sekali memperlakukan orang yang muda sebagai yang sama, dan saya sangat ingin diperlakukan sama aja usianya, sebagai orang yang sama usianya. Artinya kan kalau di kebudayaan lain kan orang dihormati atau tidak bukan karena tua atau muda ya, gitu. Tapi pemikirannya. Ya, artinya semua orang memang harus dihormati. Kenapa kita harus membeda-bedakan orang? Ya. Muda atau tua kan harus kita hormati ya.
betul, betul, betul. Bahkan kadang ada semacam kutukan dunia aktivis ya. Kadang-kadang ada anak baru selesai kuliah, lalu berkecimpung dunia aktivis, orang bicara, oh tamatan berapa dia. Padahal pemikirannya bisa saja sangat bagus ya. Itu yang dirimu mau pelihara ya. Tapi ada satu hal lagi Mbak, kenapa dirimu masih dianggap terlalu muda, bahkan anak-anak, terutama ketika ada orang melihat dirimu berjalan dengan Mbak Suci ya, istrinya almarhum Munir. Dirimu dianggap sebagai anaknya Suciwati. Itu benar nggak ya? Kacau, Ferry tahu aja. Itu waktu saya di LBH Jakarta, Mbak Suci lagi di LBH Jakarta juga, dan ada teman-teman serikat buruh datang, iya. Karena kan tampangmu ada Arab-Arab gitu kan, jadi cocok lah jadi anak Munir. Itu senang atau bangga atau sedih? Sebagai ya saya nggak enak lah. Saya nggak enak sama Mbak Sucinya lah. Ada satu lagi, orang mengatakan Asvin itu walaupun dia dewasa memimpin lembaga, mampu mengontrol audiens dengan baik, pasukannya lah kurang lebih. Tapi ada hal yang membuat dia itu kekanak-kanakan, yaitu ketika ada permen. Dirimu itu dianggap Dracula permen, benar nggak itu ya? Gila ini. Ya. Ngeri. Ngeri ya, informasi intelijen ya. Itu karena ini Mbak. Ngeri. Ternyata persahabatan itu selalu ada sisi yang mau dibongkar. Mengerikan ini. Ini baru awal padahal ya. Selalu membongkar sesuatu. Benar ya, kalau permen itu terlalu ini ya. Diri ya. Tentu permen lah, apa Dracula permen. Tapi itu kan nggak sehat ya. Sebagai penasihat kesehatan Ferry Hamsari, makan permen kan nggak sehat ya. Ya, saya nggak makan permen sering-sering juga, tapi pada dasarnya sih bukan cuma permen ya. Semua makanan kecil bisa aku makan dengan sangat cepat. Berbeda dari makanan berat ya. Kalau makanan berat lama makannya, tapi kalau kacang, kerupuk, permen itu mudah dimakan dalam waktu cepat. Baik, oke. Nah, saya ingin minta Mbak Asvin mengulang nasihat kesehatannya kepada saya 3 atau 4 tahun yang lalu soal makanan yang sehat. Dirimu dulu menasihatiku soal makanan sehat apa ya? Apa ya, udah lupa. Tapi kira-kira begini ya waktu itu. Ya saya nggak, ya malu juga ngomongnya karena nggak punya kualifikasi sebagai ini ya ahli gizi. Tapi kira-kira gini, orang Indonesia ini kan sebetulnya kan punya pandangan bahwa kalau udah 50 itu sudah tua, 60 sudah tua gitu ya. Saya kan belum 50 Mbak. Contoh. Bahkan ada teman saya yang bilang 40 itu udah tua gitu. Ada juga yang menganggap 30 udah tua. Nah, jadi sebetulnya kalau buat saya sih gini. Jadi itu sebetulnya menunjukkan pikiran kita itu masih selalu terkungkung yang tadi. Itu juga sebenarnya juga bagian dari feodalisme misalnya. Kalau orang sudah 20 atau sudah 30, maka dia harus menggunakan pakaian tertentu. Kemudian dia akan makan tertentu lagi, dia harusnya nggak makan ciki lagi, dia harusnya nggak makan kacang lagi, gitu. Dia pindah ke makanan lain. Dan kemudian kalau sudah umur tertentu, ganti tasnya begini, sepatunya begini ya. Sekarang udah lebih cair, tapi saya rasa masih banyak yang seperti itu. Termasuk juga artinya kesehatan tuh begini. Banyak kan profesor dari luar negeri 70 mendekati 80 masih lari. Artinya mereka mencoba melampaui semua sekat-sekat karena katanya batas ada di pikiran kita sendiri. Makanan juga begitu sebetulnya, membuat kita mampu tidak tersekat-sekat. Ya sudahlah, kalau sudah lari-lari saya sudah takut ke topik itu, kita pindah ke topik yang lain. Saya juga nggak lari kok, jangan khawatir. Nanti disuruh lari. Nah, satu hal soal hobi Asvinawati, kayaknya hobi atau
memang bakat ya, main musik ya. Dirimu pemain piano, ada keyboard di belakang. Dulu pernah ngeband nggak? Pernah. Pernah ya. Saya juga dengar begitu, anak band. Dan main piano ini kan main orang yang berkelas ya. Iya Mbak, semua bilang dirimu main piano klasik kan? Iya. Baru main keyboard kan setelah ngeband kan? Iya dong. Kenapa meninggalkan dunia yang berkelas itu dan bergabung dengan kami yang katakanlah etnis dan grup yang kasihan lah ya. Kalaupun paling hebat sih main musiknya gitar lah, itu pun gitar kopong. Kenapa tidak meneruskan dunia berkelas itu menjadi pemain piano yang dahsyat begitu ya? Ini pertanyaannya aja udah bias ini. Memang sengaja. Iya, saya pikir ini pertanyaannya nggak bisa dijawab karena pertanyaannya saya udah nggak suka sama pertanyaannya. Piano adalah sesuatu yang berkelas. Kenapa meninggalkan dunia kesenian yang katakanlah menarik ya, tidak banyak juga sekat-sekat ya di dalam dunia kesenian. Dibandingkan dunia pembelaan hukum memang tidak ada sekat-sekat, tetapi yang dibela kan memperlihatkan banyak sekat-sekat. Apa enggak sayang tuh meninggalkan dunia yang lebih tenang, masuk ke dunia yang ribut ya, riuh rendah. Kenapa meninggalkan dunia piano? Aku tahu dirimu masih main piano ya, tapi kok tidak serius di sana? Ya ini sebenarnya pertanyaan yang aku pikirkan ketika mau masuk ke LBH, ketika mau jadi pengacara publik LBH, mau daftar. Waktu itu pikirannya musik atau hukum, gitu ya. Apalagi waktu itu setahun di LBH Jakarta itu betul-betul membuat semua orang stres ya, karena load kerja dan juga kasus-kasusnya itu penderitaan dunia ada di situ semua lah kira-kira ya, sederhananya ya. Nah, saya sempat kepikiran juga tuh waktu itu, mau kabur gitu, mumpung masih bisa nih kabur. Tapi terus kemudian ingat klien-klien itu, terus setelah berpikir bermalam-malam, kok kayaknya berkhianat nih kalau meninggalkan dunia ini ya sudahlah gitu. Aku daftar LBH Jakarta dan diterima ya sudah lanjut. Nah tapi sudah itu saya masih sempat ngajar 6 tahun setiap Sabtu. Waktu itu niatnya untuk refreshing ya kan. Piano, karena kan ngajar anak-anak, ini refreshing nih, ketemu anak-anak kecil, ya seneng lah gitu. Tapi lama-lama itu jadi capek juga ya, Senin sampai Jumat di LBH, Sabtu di ngajar piano, dan sering juga kadang-kadang nggak bisa masuk karena nggak bisa ngajar karena harus keluar kota atau ketemu teman-teman di serikat buruh, diskusi, akhirnya setelah 6 tahun ya nggak sanggup lagi, berhenti. Jadi sebenarnya kan ada garis ya, anak musik itu kan selalu menjaga kekompaan, nggak mau dia berkhianat kayak gitulah ya. Dan itu kan ada garis merahnya dengan perjuangan LBH-YLBHI. Tetapi apa garisnya di LBH-YLBHI yang kemudian membuatmu berpikir untuk hidup mandiri, lepas dari orang tua dan segala macamnya? Itu kapan itu dimulai kesadaran mandiri dalam perjuangan itu ya? Ini pertanyaan mulai serius nih. Ya, kalau mandiri sebetulnya bapak saya selalu memberitahu sejak kecil ya, bahwa orang itu tidak boleh menjadi beban orang lain, nggak boleh menjadi beban masyarakat gitu. Dan saya pikir itu sangat terinternalisasi di saya ya. Tapi kalau di LBH ya jadi saya pernah ada suatu peristiwa yang membuat saya nggak enak tidur di kasur gara-gara ketika menangani sebuah kasus buruh dipecat karena berserikat. Terus karena berserikat. Iya, buruh itu konstitusi ya. Kenapa?
walaupun dijamin konstitusi untuk berserikat, ada juga yang dipecat karena berserikat. Banyak. Nah, ini pengajar HTN ini langsung konstitusi. Banyak sekali sampai sekarang masih terus-terusan. Terus kan mereka nih macam-macam, nggak bisa ngasih makan anaknya, nggak bisa ngasih susu, mereka ngakunya begitu ya istilahnya. Terus ya saya juga pernah datang ke kos-kosannya supir bajai yang ya cuma berapa meter tumpuk-tumpukan. Nah setelah itu saya merasa menjadi pengkhianat tidur di kasur gitu. Dan dalam puncak kegegaran itu saya berpikir apa mungkin saya harus tidur di jalan ya, di pinggir jalan ya, supaya bersolidaritas dengan mereka gitu. Tapi saya pikir tidur di pinggir jalan juga nggak sanggup kayaknya. Itu artinya bukan soal nggak sanggup tidurnya, saya bisa tidur di mana aja. Tapi soal ini bahaya kan tidur di pinggir jalan sendirian gitu. Ya, jadi itu mungkin mau saya mau menunjukin begitulah kondisi klien-klien LBH Jakarta yang membuat siapapun ke sana itu akan sulit untuk melarikan diri ya. Gitu. Apa gara-gara pengalaman membela para klien LBH, dirimu menurut satu sumber ya yang terpercaya, yang jelas bukan sumber intelijen dan kepolisian, tapi terpercaya, dirimu itu kalau dilihat kisah yang dirimu ceritakan menderita altruisme ya, yang merasa hanya akan bahagia kalau orang lain senang begitu. Ini kan tidak sesuai dengan iklan rokok ya. Iklan rokok itu dia kan ceritanya dia bahagia melihat orang susah dan susah kalau melihat orang bahagia. Kacau. Di sini dia menderita hanya bisa senang dan bahagia kalau lihat orang lain bahagia. Cocok sih dengan pengacara publik, dan itu menekanmu nggak? Tiba-tiba kok saya jadi kepikiran orang, kalau orang nggak tidur saya kepikiran, orang tidur di jalan contohnya tadi mau tidur di jalan, itu membebanimu atau malah sudah bisa tertanggulangi begitu ya? Ya pertama aku nggak sehebat itulah, nggak sampai segitunya, tapi dan gini kan sebetulnya selalu ada motif personal, ada motif egois kita di dalam semua kebaikan. Misalnya ketika kita membela konstitusi seperti Pak Ferry misalnya, kita kan sebetulnya sadar kita sedang membela diri kita sendiri, atau mungkin kita akan membela, kalau kita nggak sedang jadi korban, kita sedang membela saudara kita atau anak kita gitu. Dalam kasus saya misalnya hal yang sederhana, bekerja di LBH itu menyenangkan karena kita bisa bertemu banyak orang, itu memuaskan kesukaan saya dengan sesuatu petualangan gitu ya, yang nggak membosankan. Jadi selalu ada motif egois pasti di dalam setiap perbuatan yang kelihatannya baik gitu. Nah, kalau soal yang termimpi-mimpi itu awal-awal di LBH, dan saya pikir bukan cuma saya aja. Coba tanya sama teman-teman LBH di 16 itu tempat. Pasti mereka juga begitu. Dulu kalau setiap mau ada kegiatan yang penting, misalnya sidang, mediasi atau apa, itu bisa mimpi tuh. Mimpinya karena sebenarnya menyadari kalau kalah rumah orang diambil, langsung mules itu, langsung nggak bisa makan itu ya. Itu mengerikan sekali kan. Itu Mbak, kalau sekarang kan jauh, rata-rata yang lebih senior di LBH kan lebih tenang menghadapi, walaupun juga terpengaruh ya dengan orang kalau rumahnya diambil, merasa tidak nyaman aja dengan situasi itu. Tapi itu untuk sampai bisa setenang saat ini, dari termimpi-mimpi, susah makan, gak tenang di rumah gara-gara mikirin orang lain, itu sampai berapa tahun ya? Lupa ya, tapi ya lumayan lama itu ya. Sebetulnya kan sampai sekarang pun kalau ada, tapi begini, setiap ada hal yang penting kan kita pasti masih deg-degan ya, gitu. Tapi kadarnya saja udah sangat minimal gitu. Ya itu saya lupa ya, mungkin 5 tahun kali ya, atau masih terus-terusan sampai
Bagi teman-teman yang ingin masuk LBH, tolong pikirkan pengalaman ini. Jangan. Sangat menyenangkan ya LBH itu. Kita akan bisa mendapatkan pengetahuan yang nggak pernah ada dimanapun. Ya, tapi kan dan ada suatu saat saya kemudian menyadari ini udah masuk fase yang berbeda. Jadi dengar ada klien konsultasi, terus dia nangis ya. Kasusnya saya lupa, mungkin hutang piutang atau apa gitu. Terus ada sebuah bisikan dari dalam diri saya bilang begini, baru begitu nangis. Yang tadi lebih parah kasusnya gitu ya. Nah di titik itu saya sadar, wah ini udah nggak beres juga nih. Ini udah terlempar ke titik yang sebelah, yang satunya lagi nih ya. Udah jadi banal gitu. Nah jadi ya itu kira-kira hal-hal yang menarik. Mas Asvin, kita harus skip ini topik yang mudah-mudahan bisa membantu pengacara muda yang ingin bergerak membantu publik ya. Tapi kita skip aja ini. Kita masuk ke tema yang agak lebih enak diceritakan. Nanti baru kita ke tema yang agak susah diceritakan lagi. Film kesukaan apa sih yang berkaitan dengan dunia hukum, Mbak Asvin? Astaga, kirain kita akan ngomongin konstitusi atau hukum gitu ya. Nggak, itu nanti. Film yang dirimu senang menjelaskan, ini film yang harus ditonton anak hukum. Burning Season. Wah, saya belum pernah nonton itu. Tolong ceritakan apa itu. Itu tentang perlawanan di masyarakat adat di Amazon, hutan Amazon. Dan itu betul-betul gambaran advokasi yang luar biasa. Misalnya dia nunjukin cara yang sederhana bagaimana supaya orang bersolidaritas, mengorganisir dirinya, metode-metode advokasi, kepahitan dalam advokasi, keluguan-keluguannya, semuanya sangat komplit tuh. Apa pahitnya di advokasi di film itu diceritakan, Mbak? Misalnya kan kemudian ada penembakan, ada extrajudicial killing ya, ada yang ditembak, pasti ada perpecahan gitu. Itu cukup mendekati kenyataan dan bisa membuat kita sedikit menyelami ya. Di Indonesia kejadian kan yang begituan? Iya, menurut saya nggak cuma di Indonesia, di seluruh tempat. Jadi itu betul-betul real ya. Dan hal yang misalnya paling yang sangat sederhana tapi itu menyentuh, dia kemudian kan diundang ke luar negeri ya untuk kampanye, terus dia diinepin di hotel pastinya, terus dia ngumpulin tuh benda-benda hotel kecil untuk dibawa pulang ke keluarganya gitu ya. Itu menyentuh sekali hal-hal kecil gitu. Sama dengan kami aktivis kampung ya, diundang pertama kali di hotel kan takjub dengan sabunnya, samponya. Ya. Padahal itu kan murahan juga isinya. makanya aku bilang itu sangat real ya. Oke. Nah kalau dirimu kan pemain band, main musik. Satu musik yang paling susah dirimu mainkan apa? Lagu atau musik ya? Bahkan udah lupa judulnya sekarang. Ada Chopin, sesuatu yang berat sekali. Chopin ya. Yang lagunya bagus banget, cepat sekali, indah banget, dan susahnya bukan main buat dimainkan. Itu klasik kan? Iya, nggak boleh ya, harus yang bukan klasik ya? Ya, kami nggak mengerti, Mbak. Oke, maaf. Musik yang lebih ngepop, tapi itu susah. Banyak lagu-lagu ERK yang menurut saya luar biasa, karena dia melodius, melodinya tuh bisa membetot jiwa kita gitu ya, membuat kita mengembara, tapi liriknya mengembara ke arah yang pas gitu ya, bukan cuma ke cinta-cintaan. Dan menurut saya sempurna lah musik ERK itu ya. Karena dia bagus, karena gini, seringkali ada lagu-lagu yang kata-katanya baik tapi melodinya nggak oke gitu. Kalau ERK
itu dia punya kemistisan tersendiri, tapi mistisnya itu bukan cuma melodius gitu, tapi dia juga membuat kita bisa bersemangat. Jadi musiknya punya lapisan, iramanya tuh punya lapisan-lapisan ini ya, melodinya punya lapisan-lapisan perasaan yang tumpuk menumpuk. Aku setuju, melodinya bagus. Tapi bagi yang suka chopin dan segala macam itu kan mudah dimainkan ya. Bagi dirimu. Oh, yang susah ya. Ini pertanyaan yang susah ya, bukan yang suka ya, salah ya. Oh, Queen ya. Queen, karena chordnya itu nggak standar. Kalau biasanya kan standar C, F, A minor G gitu ya. atau C, D minor G gitu ya, atau tambah E minor gitu. Dewa 19 gitu maksudnya. Enggak lah, jangan sebut merek lah. Parah Ferry nih. Terus? Parah. Tapi kalau Queen itu menurut saya agak susah gitu. Mungkin karena kemampuan musikku nggak terlalu baik, jadi perpindahan chordnya itu rumit. Nah, ini kita pertanyaan pancingan, ternyata memang wawasan musiknya luas. Pasti tidak suka dengan musik-musik kekinian ya? Ya, tergantung. Yang liriknya alay dan chordnya cuma 3. Hancur. Oh, berarti tidak suka dengan musik musiknya Algif? Sebagai Algif kan dia main metal ya, main punk atau? Oh, Algif, jangan salah. Saya punya punya Metallica yang dimainkan dengan orkes kamar yang ada ada main pakai cello, ada tuh Metallica pakai cello. Memecah belah dirimu dengan Algif ya? Oh, sulit. Mohon maaf. Musik metal, lalu dia tambahkan ada kok yang dengan orkestra. Mohon maaf ya, sulit untuk memecah belah kami. Oke Mbak, nah ini pertanyaan kita lanjutkan ke yang agak serius. Selama pernah juga ditempatkan di Papua ya, dulu ya? Setelah dari LBH Jakarta ditugaskan atau apa ya di Papua ya? Enggak pernah di Papua. Pernah ya? Oh, aku salah nih berarti. Salah ini. Salah informasi nih. Yeah. Tapi kurang lebih sudah bertahun-tahun di LBH Jakarta, LBHI, juga sempat mengabdi ke masyarakat di ruang kegiatan yang lain. Pertanyaanku, selama pengabdian itu kasus apa yang paling menantang? Menantang ya? Menantang. Artinya ya susah untuk kemudian diadvokasi, susah untuk dimenangkan. Jangan cerita semua kasus ya, yang palingnya. Iya, ini untuk supaya nggak bilang semuanya sulit ya. Ini sulit sekali menjawab ini, Fer, karena nyaris semuanya punya. Ya pasti ada kasus yang agak mudah gitu, tapi kira-kira kalau dalam 100% kasus yang aku tangani, mungkin 60%-nya masuk kriteria itu. Menantang ya? Atau bahkan 70%-nya, iya, karena kan kasus yang ditangani LBH kan yang struktural. Karena struktural, maka dia dengan negara yang punya kekuatan, kurang lebih begitu ya? Betul, tapi kalau ditanya menangani kasus apa yang sulit tapi relatif mudah karena bersama-sama, itu jawabannya ada, Fer. Apa tuh? Padahal pertanyaan kedua itu. Oh, oke, maaf. Silakan. Apa tuh, Mbak? Yang relatif lebih mudah. Jadi dalam cara penanganannya ya, jadi kasus Munir itu sebetulnya menurutku adalah model penanganan kasus paling baik yang pernah ada, atau setidak-tidaknya yang pernah saya ikuti. Saya sendiri cuma bagian kecil sekali dari rantai penanganan itu. Ada banyak orang, ada banyak senior, ada banyak tim, dan itu hebat sekali karena dia pertama kalinya kasus didekati dengan sekretariat. Sekretariat itu punya fasilitator
dan fasilitator itu dibagi, ada yang advokasi, kampanye, investigasi, dan karena itu dan setiap tim tadi itu adalah lintas organisasi. Jadi itu akselerasinya gila-gilaan, hasil investigasinya gila-gilaan, dan hasilnya terbukti gila-gilaan. Pertama kalinya Deputi Bin bisa dibawa ke pengadilan gitu. Meskipun pada akhirnya dibebasin pengadilan, tapi kan kita tahulah bagaimana pengadilan di Indonesia. Itu tarik-menariknya saja untuk sampai dijadikan tersangka, ditahan, dituntut, itu luar biasa sekali gitu. Sekesal apa sih Mbak kalau di dalam perkara yang sebesar itu, lalu tiba-tiba diketahui semua pergerakannya, sehingga sebuah kejahatan terjadi, lalu diadvokasi, masuk persidangan, ternyata peradilan tidak maksimal kemudian memproses atau menjatuhkan hukuman. Itu sampai kesalnya gimana? Apakah sampai tidak bisa tidur, tidak bisa makan? Sekesal apa sih dirimu melihat proses penegakan hukum? Itu kan sudah berupaya luar biasa tuh ya. Ya, kalau kesal itu maka kita akan banyak makan dan nggak tidur-tidur. Karena kita ingin terus melakukan sesuatu untuk hal itu ya. Kita ingin terus bergerak gitu. Kalau istilah kartunnya nandak-nandak, menandak-nandak, iya. Dan saya pikir kasus yang serupa sebenarnya sedang terjadi dalam kasus Novel Baswedan ya. Serupa tapi lebih agak menyakitkan ya. Kalau di kasus Bang Mas Munir kan ada beberapa rantai tersangka, eksekutor dihukum begitu ya. Cuman intelektual dadar tidak, kurang lebih begitu. Ya sama lah untuk itu ya di kasus Mas Novel. Tapi kan Mas Novel ditambah nih, pelakunya adalah pelaku yang tidak sebenarnya. Jadi apakah itu malah tambah membuat kesal atau malah bacanya bahwa hukum Indonesia tidak berkembang untuk soal-soal kasus HAM gitu? Pertama bacaannya adalah berarti politik kita makin buruk. Setidak-tidaknya politik hukum, politik pemerintahan kita makin buruk. Jangan lupa pada waktu itu kalau presiden tidak membentuk, tidak memunculkan Kepres, membentuk TGPF, nggak mungkin selesai. Karena sebelum TGPF itu orang juga sudah bekerja mati-matian kesana kemari dan nggak bisa juga gitu. Jadi kan kalau semua orang yang belajar hukum atau yang pernah berurusan dengan hukum akan tahu bahwa supremasi hukum itu cuma dongeng pada akhirnya, atau sebuah cita-cita yang ditaruh di langit yang tidak akan pernah kita jangkau seperti kita menjangkau bulan gitu. Kalau misalnya pada saat ini Presiden Jokowi mau membuat TPF, tim independen, mungkin ceritanya akan lain. Dan jangan lupa pada waktu itu Presiden saat itu SBY langsung bilang ini test of our history. Ini tes untuk sejarah peradaban kita pastinya sebagai bangsa dan negara. Dan kemudian komitmen politiknya jalan terus dan akhirnya bisa terkuak. Kalau tanpa itu ya tidak mungkin. Karena asasi manusia menurutmu SBY jauh lebih baik daripada Jokowi? Tentu saja SBY punya banyak kelemahan ya sebagai seorang presiden, karena sebetulnya sistem oligarki, sistem yang menindas itu terus-terusan ada di Indonesia dan tidak pernah hilang sampai sekarang. Tetapi untuk beberapa hal komitmen SBY lebih jelas. Pertama, ketika penyelesaian, kita bisa lihat pakai indikator-indikator. Ketika ada kasus serupa, ada TGPF. Jokowi tidak bikin TGPF dan selalu bilang tunggu. Sudah kita bilang ini nggak akan selesai. Masih nunggu setahun, tidak akan selesai. Masih nunggu lagi dan tidak selesai sampai sekarang kan. Kemudian ketika ada cicak buaya, pada zaman SBY itu sebulan ya kalau nggak salah penyelesaiannya. Jokowi setahun gitu. Dan kemudian ada banyak kasus kebebasan menyampaikan pendapat pada zaman SBY itu buruh itu saya selalu nyaris selalu ikut May Day tergantung di mana gitu. Itu ketika zaman itu
buruh lama-lama mulai bingung sampai mikirnya gini, gimana caranya ya media tidak jadi festival atau jadi piknik. Tapi ketika zaman Jokowi ini dilarang sampai ke depan istana, tidak boleh masuk HI, di kemana-mana gitu ya. Dan jangan, saya yakin akan ada yang bilang, apa-apa Jokowi, jangan salah, di atasnya polisi belum ada kementerian, langsung Jokowi tuh, langsung presiden, gitu. Jadi ya semua apa yang menjadi pengawasnya Kapolri, ya maaf, masih presiden, kecuali dibikin kementerian di tengah-tengah mereka gitu. Jadi semuanya ya salah presiden, kenapa tidak bisa memberikan instruksi apa yang harus dijalankan atau yang tidak gitu. Dan masalahnya kita kan punya perbandingan nih. Iya. Jadi aku agak sepakat tuh soal Jokowi di banyak tempat jauh tertinggal dibandingkan pendahulunya ya. Kalau tidak ingin kita menyebut nama ya. Misalnya di era Jokowi, dalam kasus-kasus penting hak asasi manusia tidak ada TGPF, kebebasan menyampaikan pendapat malah kian parah. Lalu di dalam kasus Mas Novel juga memperlihatkan hal yang sama, sandiwara, katanya mau tegas tapi hukumannya anak buahnya menuntut 1 tahun. Lalu undang-undang KPK hancurnya di era Jokowi. KPK lebih mirip Polsek Kuningan di eranya Pak Jokowi. Terus sepakatlah di poin dirimu itu. Tapi kita pindahlah ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, selama berjuang, kasus kemanusiaan yang paling membuatmu sedih itu apa? Dan kenapa itu menjadi yang paling sedih menurut? Jangan cerita juga semuanya sedih. Oke, ya. Aku terbawa perasaan, Mbak. Iya. Saya ambil kasus satu aja ya, yang ada beberapa ya, nggak semua, tapi ada beberapa, tapi tidak boleh kok disamarkan kasusnya. Oke. Ya, jadi 2 boleh ya, Fer ya? Ya, boleh. Satu kasus buruh, mungkin karena waktu itu kasus awal-awal yang tadi saya cerita, setelah mereka berjuang mati-matian, PHK massal karena mendirikan serikat pekerja yang dijamin konstitusi, kata Ferry tadi, terus mereka dipecat, kemudian ditawarin untuk mengundurkan diri. Kemudian beberapa pimpinan serikatnya suatu ketika bilang begini, ke kami, maaf ya, kami mau mengundurkan diri, menerima pengunduran diri. Waktu itu tentu saja orang-orang LBH kesal ya, meskipun kami nggak menunjukkan. Artinya kalau pengunduran dirinya diterima ya advokasi runtuh dong. Untuk apa advokasi selama ini? Tapi dia bilang begini, kami minta maaf ya Mbak, anak saya udah nggak minum susu 3 bulan gitu. Saya itu langsung mau marah, mau nangis ya. Itu bingung sekali itu. Jadi terus kemudian saya juga berefleksi, jadi sebetulnya para pembela itu tidak pernah betul-betul bisa mengalami apa yang dirasakan atau dialami orang yang dia bela. Nah, karena itu dalam pembelaan LBH, di LBHI, yang menentukan kasusnya itu kemana adalah si yang klien sendiri, yang kami dampingi sendiri. Tentu saja harus dikasih masukan-masukan ya. Yang kedua sebenarnya kasus-kasus penodaan agama. Nah, menurut saya kasus penodaan agama dengan kasus serikat buruh ini punya kesamaan. Sebetulnya kan mereka bisa memilih untuk tidak di posisi itu. Kan misalnya begini, kalau rumah digusur kan pilihannya tidak ada. Tapi kalau ketua serikat kan dia bisa mundur dari ketua serikat. Atau dia bahkan bisa diam-diam aja tuh ikut serikat tapi nggak aktif gitu ya, menyembunyikan diri jadi nggak jadi sasaran. Atau penodaan agama bisa aja bilang pura-pura, ya saya udah ngikut seperti yang maunya mainstream, maunya mayoritas. Kan enggak. Dan mereka tahu resikonya bisa dipenjara, jadi saya nggak habis pikir gitu. Mereka merelakan dirinya di penjara, dua-duanya ya, karena pimpinan serikat buruh banyak yang dikriminalisasi masuk penjara karena semata-mata jadi pimpinan serikat. Kok mau-maunya ya mereka terus berjuang dengan ancaman seperti itu. Itu apa, sedihnya sampai nangis,
susah tidur, terbawa mimpi, susah makan, atau apa? Makanannya emang penting untuk Uda Ferry ya. Untuk Ferry Amsari memang. Saya ya pasti meneteskan air mata pernah ya gitu. Tapi saya suka bikin tulisan-tulisan singkat yang dibilang orang puisi, tapi saya nggak yakin itu puisi. Saya suka bikin coretan-coretan begitu ya. Itu jadi pelampiasan. Iya. Sudah berapa banyak itu? Wah, lumayan banyak. Ada yang dibikin lagu juga. Oke. Bisa jadi buku itu ya? Ya tergantung ini ya dikurasinya bagaimana. Itu aku ingat dulu ada ulang tahun LBH atau ya LBHI ya, yang dirimu main piano, membawakan lagu. Itu lagu dari ciptaanmu atau ciptaan orang lain? Yang mana ya? Mungkin itu lagunya waktu videonya dirimu sedang main piano gitu ya. Ada lagu itu memang lainnya. Lupa, tapi aku pernah bikin lagu tentang Munir. Sebetulnya pada waktu itu agak semacam habis akal atau merasa sebetulnya bahasa-bahasa hukum ini memang tidak bisa dengan mudah menyebar ya. Sebetulnya lagu itu mau bilang begini, pada intinya di hal paling mendasar ketika ada kejahatan, pelanggaran HAM, maka ada orang yang sedih. Dan itu bisa kita yang sedih kalau keluarga kita yang kena itu. Jadi itu kemanusiaan yang sangat dasar saja ya, bahwa nggak ada orang yang tidak sedih kalau orang terdekatnya mati, diculik, disiksa dan lain-lain. Ya menarik ya. Aku melihat ya, faktor dirimu kan tentu saja ya jadi tantangan tersendiri ya. Tidak sedikit juga aktivis laki-laki yang kemudian kalau terlibat di LBH, LBHI atau kegiatan kemanusiaan juga berurai air mata ya. Tapi bagi perempuan masuk ke kancah pertarungan luar biasa ini, mohon maaf pertanyaannya agak bias gender, tapi aku tahu publik luas ingin menanyakan ini dan penting bagi dirimu menjawab agar bias gender itu tidak terjadi. Bagaimana dirimu mengatasi pertarungan kebatinan ya, menghadapi berbagai tantangan itu, baik itu sedihnya kasus, rumitnya kasus, lalu tantangan, ancaman dan segala macamnya di kasus-kasus yang menyertai dirimu. Terlibat di kasus Munir, terlibat di kasus novel, terlibat di kasus Omnibus Law yang tensinya itu selalu tinggi. Dirimu punya rahasia apa ya untuk menghadapi suasana kebatinan, tekanan yang luar biasa? Jawabannya pasti bukan makan permen kan, pasti ada hal lain yang dirimu mampu jaga itu. Iya, jawabannya ini mungkin ada jawaban bercanda dan jawaban serius ya. Jawaban bercandanya sebetulnya kan atau mungkin jawaban seriusnya, nggak tahu yang mana yang serius mana yang bercanda ya, atau dua-duanya serius. Jadi saya pribadi sebetulnya tidak pernah menganggap diri saya perempuan di dalam ruang publik. Oke. Ya, jadi kalau ada yang maki-maki itu laki atau perempuan, nah itu udah betul tuh ya. Jadi tidak mempedulikan gender ya. Betul. Jadi persepsi ataupun perlakuan saya seringkali melampaui gender itu, dan itu udah dari dulu sih sebetulnya, bukan karena di LBH. Saya malah jarang, bahkan dulu mungkin nyaris nggak pernah nangis ya ketika udah ya, kalau waktu kecil ya pasti nangis ya. Mungkin justru mulai banyak nangis itu setelah melihat orang-orang yang tertindas gitu. Tapi sebetulnya pada dasarnya saya agak tidak punya perasaan. Tapi jawaban yang seriusnya sebetulnya begini.
ketika kita di LBH atau dimanapun, ketika kita mendampingi atau mendampingi kasus-kasus seperti ini, menangani kasus-kasus seperti ini, kita harus taruh pusat persoalannya ada pada korban. Pusat masalahnya, pusat penderitaannya, dan pusat fokus perhatiannya harus pada mereka, bukan pada kita. Nah, ketika kita tidak menjadikan diri kita sebagai fokus, maka kita kan pasti akan kurang tuh rasa mengasihani diri sendiri, rasa penderitaan, karena kita bukan fokus. Ngapain kita jadi mikirin diri kita, yang harus kita pikirin nih korban itu. Iya. Itu altruis itu. Itu kan altruis itu kan semacam ini kan labeling. Oleh teman-teman Bu Asfinawati bahwa Bu Asfi lebih banyak mempedulikan publik dibandingkan diri sendiri. Bajunya bagus nih, by the way. Kalau mempedulikan saya, tolong dibuat yang XXXL ya. Baru mau bilang, ini kalau memperhatikan kebutuhan publik, daripada memberikan 1 XXXL, itu bisa ngasih 3 atau 4 orang yang lain yang S atau L atau M. Bagi yang menonton diskusi ini, saya kasih tahu LBH, LBHI, ICW, Kontras, dan yang lain-lainnya yang merasa peduli hak asasi manusia itu, ada satu permasalahan bagi saya. Dia tidak peduli, ada orang gendut juga peduli, gitu ya. Sehingga cetak bajunya ukurannya selalu ukuran yang pas. Orang gendut juga berhak membela ya. Sepakat. Itu penting. Tolong sepakat. XL. Baik, Mbak. Oke, baik. Aku mau tanya yang tidak serius lagi. Jadi ini zigzag ini cerita. Punya banyak teman, ngeband iya, aktivis iya, punya organisasi tulis-menulis di kampus, namanya saya lupa apa namanya. Yang apa yang LK2 apa LK2 Lembaga Kajian Keilmuan ya, di UI waktu kuliah dulu. Tapi pertanyaan adalah, karena dirimu banyak teman yang di FHUI sekarang jadi orang yang serius, tetapi waktu di kampus dia paling lucu, menurutmu siapa? Anak FHUI kayaknya nggak ada yang lucu ya. Serius semua ya? Jawaban bohong banget ya. Itu siapa ya? Kira-kira yang sekarang dirimu lihat, wah dia dulu serius, sekarang kok jadi lucu ya? Ferry ngajak bergosip ini bahaya ini. Enggak, saya tanya ada nggak? Kalau nggak ada ya kita pindah. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Bu Gita itu sebaliknya ya, dia dulu dan dirimu kan geng, konyol-konyolan gitu ya. Sekarang kok dia jadi serius gitu ya kalau di depan publik? Aduh, ini dia masih, ya kalau ya setiap orang kan punya sisi yang berbeda ya, dimarahin kita loh. Maksud mengadu-adu teman sih, ini. Kacau ini. Dia serius, belakangnya enggak ya? Dia serius, belakangnya enggak. Gita itu selalu serius dan selalu tidak serius. Dia selalu pintar menempatkan diri. Oke, wah, jawabannya keren. Dia dia selalu serius dan selalu tidak serius, tetap karena dia bisa menempatkan diri. Ngeri-ngeri jawabannya. Kalau begitu dia diubah. Teman yang waktu kuliah paling ngehack, betul nggak istilah anak gaulnya? Atau pronunciation Minangku terlalu kental ya. Ngehack waktu kuliah, ternyata malah terpilih menjadi pejabat sekarang dan sok serius. Ada nggak? Ya ampun, Fer. Bisa inisial. Aduh, janganlah. Ini Fer ini parah ini. Ini pertanyaannya penunjukan langsung. Ini pertanyaannya penunjukan langsung. Silent, bisa diamkan. Ada nggak? Ada dulu nggak pertanyaannya? Tidak ada. Bagaimana dengan orang yang pernah mencontek tulisanmu dan sekarang dia jadi pejabat publik? Aduh, bahaya. Janganlah. Gila, kacau nih Fer ini. Benar nggak? Jangan. Ada ya? Kacau. Nggak ada. Kacau ini. Nggak ada ya, Mbak ya? Tidak ada.
Itu mukanya berubah jadi merah. Wah, ini eh, pertanyaannya sekarang. Nah, ini sebenarnya bisa dijawab karena tidak aib orang lain juga. Ini baik. Teman dulu pernah ngutang tapi kayak sekarang jadi kaya. Nggak mungkin UI dari kuliah kaya semua kan, pasti ada yang miskin juga. Tiba-tiba jadi lawyer ini kaya. Kan kebalikan dari dirimu, memilih jalan untuk miskin kan? kalau aku nggak tahu karena biasanya aku yang ngutang, jadi aku nggak pernah diutangin. Aku tuh biasa ngutang sama Gita. Aku biasa ngutang sama Gita. Oh, dia anak orang kaya ya? Ya ampun. Iya, kelihatan sih. Parah, Ferry. Dari Ferry jempol parah, tangannya Ferry. kelihatan dia anak orang kaya. Parah. Ini Ya, bukan dia, soal kaya atau miskin, ini adalah seberapa banyak orang tua memberikan uang jajan. oh, gitu Itu ya. persoalannya. Mm-mm. Oh, ada emang anak orang miskin kasih uang jajan banyak? Mungkin kalau miskinnya itu di tengah miskin dalam konteks konglomerat. Weh, jawabannya. Wah, ngaco gitu. Jawaban serius tapi tetap membingungkan di poin itu untuk menyelamatkan teman ya. Oh, iya. Seberapa akrab sih? Tapi serius. Mana yang akrab dirimu dengan Uni Gita atau dengan Mbak Kanti? Mana yang lebih akrab? Dengan apa? Sorry? Dengan Apa, Fer? Boleh Uni, diulang? ya. Mana yang lebih akrab dirimu dengan Uni Gita atau dengan Mbak Kanti? Wah, itu beda-beda. Akrabnya beda-beda. Jangan dilihat dari sisi satu teman kuliah, tapi dari sisi mana akrabnya. Aku tahu ya, kalau dengan Mbak Kanti kan sebagai orangnya akrab dalam pemburuan diskon-diskon ya. Kalau ada diskon-diskon, langsung berburu bersama Mbak Kanti dan keakraban-keakraban lainnya. Itu mana yang paling akrab ya? Kalau mau Iya, jadi kan semua teman itu kan semua menempati relung hati kita yang berbeda-beda kan, gitu. Karena itulah kita bisa punya teman akrab 100 dan itu tidak akan saling menyingkirkan satu sama lain, gitu. kayaknya Karena hati dirimu kita pasti cuma luas. musuhan sama negara ya. Cukup apa? Kayaknya dirimu cuma musuhan sama negara ya, yang terjaga ya. Walaupun sudah diadu-adu tidak bisa juga ya. Jadi sama Mbak Kanti, Kacau. apa saja barang yang diburu ketika diskon? Iya, karena saya pernah tinggal di rumahnya Mbak Kanti cukup lama, jadi kan banyak hal yang kita buru bersama, bukan cuma ya banyak hal lah, gitu. Berburu kereta misalnya. Kalau diskon baju, Bu, diskon baju, iya. Macam-macam. Kita pernah berburu celana dong, karena celana itu paling mahal, paling sulit. Oh gitu, paling mahal, paling sulit. Bukan, maksudnya celana itu kan sesuatu yang mahal ya, kalau mau dapet yang enak gitu, dan sulit. Sebetulnya kan celana, untuk mendapatkan celana yang pas kan sulit, karena dia dibuat untuk banyak orang, padahal pinggul kita masing-masing kan berbeda. Ibu Bentuk tubuh orang, menceritaan saya. bentuk tubuh orang kan berbeda-beda, jadi itu sulit. Jadi pernah berburu celana sama Mbak Kanti, tapi macam-macam lah yang lain ya, berburu kereta, berburu alat-alat perlengkapan mandi, macam-macam. Karena kunci sukses untuk tidak korupsi adalah berburu barang diskon. Kayak kita bisa korupsi aja gitu ya. Oke lah, kita lewat di bagian terakhir. Selalu di dalam diskusi ini ada permintaan kepada narasumber untuk menyampaikan satu hal yang penting terlebih dulu untuk anak-anak muda Indonesia. Bagian dari advokasi channel ini ya. Dirimu mau menyampaikan pesan apa untuk anak muda Indonesia terkait dengan bidang kegiatan dirimu yang tekuni, terutama dalam hal-hal perlindungan hak asasi manusia, perlindungan hukum, terutama berhadapan dengan kasus-kasus struktural. Silakan, Mbak.
1 hingga Iya, 2. saya pikir anak muda zaman sekarang sudah banyak berbuat untuk soal hak asasi manusia, ya. Tapi mungkin kalau boleh berpesan, jangan hidup biasa-biasa saja, karena kalau kita hidup biasa, artinya sekolah, kemudian dewasa, menikah, meninggal, itu sebuah keniscayaan. Jadi apa yang membedakan kita dari miliaran orang lainnya yang hidup biasa-biasa saja, ya kita harus ikut dalam upaya membuat dunia ini menjadi lebih baik buat semua orang, buat kita, buat adik kita, buat cucu kita, buat tetangga kita, buat semua orang. Karena pasti kita akan hidup lebih baik juga di dalam dunia yang seperti itu. Menarik pesannya. Jadi berarti untuk banyak orang ya. Nah, ini pesan berikutnya kepada Indonesia dan pejabat Indonesia. Apa yang harus mereka lakukan agar Indonesia jadi lebih baik? Buat Indonesia dan pejabat. Pejabat Indonesia. Oh, buat pejabat Indonesia nih? Ya. Jangan marah gitu dong. Apa? Jangan marah gitu dong. Langsung ketahuan bertanduk gitu ya. Oke. Nggak boleh terlalu kelihatan. Jadi, ya meskipun kalau boleh memilih saya akan mengatakan tidak ada gunanya memberikan pesan kepada mereka, tapi karena sobat saya Ferry Amsari meminta untuk memberikan pesan, artinya mungkin masih ada harapan. Sederhana sebetulnya pesannya. Untuk Menteri Perhubungan, mungkin dia harus tidak menggunakan kendaraan pribadi sebulan saja untuk merasakan betapa penderitaan rakyat menaiki transportasi publik. Untuk Menteri Perumahan misalnya, dia harus mencoba tinggal di Perumnas dan menghilangkan seluruh fasilitas yang dia miliki untuk mengetahui betapa sulitnya rakyat yang tidak punya rumah. Dan artinya kalau untuk presiden harus melepaskan semua privilege yang dia miliki saat ini, karena dia adalah pemimpin semua menteri, dan karena itu dia harus paling punya rasa mengetahui semua persoalan, karena dia yang mendirect. Kalau di orkestra itu, apa yang tidak ada di tangan konduktornya tidak akan ada di orkestranya. Kalau presidennya tidak tahu penderitaan rakyat, kemiskinan, oligarki, dan lain-lain, rasanya kematian, rasanya ditinggal mati, anaknya karena dibunuh ketika cuma berdemonstrasi, maka dia tidak akan bisa buat kebijakan untuk menyelesaikan itu semua. Wah, keren. Untuk Menteri Pendidikan, jangan sekolahkan anakmu di luar negeri, sekolahkan di sekolah kami, sekolah. Kurang lebih begitu ya? Betul. Dan Menteri Kesehatan, jangan berani-berani menggunakan fasilitas rumah sakit swasta dan lain-lain, gitu. Termasuk soal COVID. Kalau semua pejabat publik Indonesia, termasuk anggota DPR, sudah menggunakan fasilitas yang digunakan oleh rakyat, maka saya pikir Indonesia akan cepat selesai. Yeah. Akan cepat selesai menjadi lebih baik maksudnya. Iya, itu benar tuh Mbak. Menarik tuh. Aku baru kepikiran tuh. Jadi, enak betul pejabat itu, gajinya sudah besar, tetapi kalau sakit ditanggung oleh negara. Sudah gajinya besar ditanggung oleh negara. Kalau teman-teman buruh, pekerja, semua buruh ya, dosen juga buruh. Kalau kita yang sakit, gaji kita pas-pasan, pas begitu sakit, harus bayar sendiri atau asuransi. Jadi enak sekali jadi pejabat kalau begitu, tidak akan terbenahi ya fasilitas publik, karena mereka tidak bisa merasakan langsung. Mbak Aswin, terima kasih pesan-pesannya sangat mengena. Mudah-mudahan untuk channel ini dibuatkan musiknya yang mahal itu ya. Terima kasih Kak Ferry, pertanyaannya luar biasa, mengejutkan, feedbacknya juga. Berubah ya, merusak persahabatan. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa dilihat oleh anak-anak muda bahwa ada sosok-sosok yang pada dasarnya mereka adalah manusia biasa. Mereka berteman, punya candaan, punya humor, punya teman akrab, tetapi berjuang di titik-titik tertentu yang orang lain kadang-kadang melupakan. Makasih sekali lagi Mbak Aswin. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.